Tapi udah lulus ya? Udah ijazah tapi udah. Belum. Wisuda mau udah. Wisuda nanti 2021. Oh. Iya. Kirain wisuda online. Kagak. Sedia amat. Nggak seru banget. Tadi ijazahnya juga online juga. Kirim bot. Ini semester berapa, Li? Semester 3 Ustaz. Semester 3. Emang ngambil apa sih? Ngambil hukum keluarga Ustaz. Hukum keluarga. Iya. Ya, Bi? Saya di Universitas Indah Prasta PGRI. Oh. Semester 3 baru. Semester 3. Iya. Ngambil Fakultas Ilmu Ekonomi. jurusan ekonomi. Iya. Fakultasnya ilmu pendidikan. Ekonomi. Iya. Masih salah juga. Fakultasnya FIPPS. Iya. Jurusannya ekonomi, pendidikan ekonomi. Gimana sih? Gue tahu. Mau pilih? Ya, Ustaz. Pahit ya? Pahit banget Ustaz. Pahit, yang manis gula. Ya. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz. Kan orang itu kan pasti ada ingin bahagia. Nah, orang bahagia itu pasti kan ada celakanya Ustaz nih. Dalam agama itu untuk menanggapi celaka itu gimana sih Ustaz? Maksudnya antara bahagia sama celaka gitu. Iya Ustaz. Ya kalau menurut hadis Nabi ya, sana disebutkan alamatus syaqawati ya, arba'atun ya. Tanda-tanda syaqawah ya. Syaqawah itu kan syaqo, yashki ya. Itu artinya celaka, lawan daripada bahagia gitu. Ya kalau orang ditanya hidup pengennya bahagia dia. Cuman ternyata kita nggak sadar agama udah ngasih rambu ya. Kalau Nabi bilang alamatus syaqawati arba'atun ya, bahwasanya ada 4 tanda-tanda celakanya seseorang ya. Ya mungkin dalam pandangan kita kalau ngomongin masalah celaka itu ya kita nggak hubungkan kepada perkara agama, padahal celaka yang sesungguhnya itu adalah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, yang 4 tanda ini gitu. Apa itu? Yang pertama, celakanya seseorang itu adalah nisyanud dzunubil madiyah gitu. Jadi orang-orang yang ngelupain dosa-dosa yang telah lalu ya, dia punya dosa yang telah lalu dilupain. Padahal dia nggak tahu tuh hakikatnya dosa itu apa. Di sisi Allah itu fa innaha indallahi mahfuzah. Sesungguhnya itu dosa di sisi Allah tetap terpelihara, masih ada. Itu dosa tuh. Kalau dia belum tobat. Itu jadinya. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalkan kita berdosa kepada Allah dan kepada manusia itu apa ada perbedaannya cara melakukan kita tobat antara dosa kepada Allah dan antara dosa kepada sesama manusia? Ada bedanya itu. Jadi kalau tadi dibilang orang-orang yang melupakan dosanya, padahal di sisi Allah dosa itu masih terpelihara, tersimpan. Maksudnya apa? Ketika dia belum tobat, dosa itu masih ada dan menganggap bahwa dirinya nggak berdosa. Udah lalu, udah lewat kan. Karena bahasanya nisyanud dzunubil madiyah. Dia ngelupain dosa-dosa yang telah lalu. Nah sekarang kalau emang dosa-dosa itu masih tersimpan di sisi Allah, masih ada sebelum orang itu tobat, apa perbedaannya dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia? Cara tobatnya bagaimana? Nah, kalau dosa kita sama Allah ada 3 syaratnya gitu. Yang pertama an-nadmu ya, yaitu menyesal. Jadi kalau kita berdosa kepada Allah, ya misalkan ninggalin perintah syariat itu, sholat misalkan, dia ninggalin sholat, gimana cara tobatnya? Ya nyesel dia, itu menyesali apa yang telah dilakukan, itu nyesel. Lalu yang kedua berazam, bercita-cita, maksudnya apa? Berjanji kagak bakal ngulangin lagi itu dosa itu. Selain dia nyesel lalu berjanji, lalu yang ketiga ngapain? Diiringin tuh
ngisi dengan perbuatan baik gitu. Jadi kalau dia udah berjanji untuk tidak mengulangi, menyesal, dan juga apa, iringi dengan perbuatan baik gitu, tambel tuh ya. Jadi jangan wah nyesel kita gitu berbuat dosa kan gitu, janji dah nggak ngulangin lagi gitu. Tapi nggak usah pakai diiringi sama perbuatan baik ya itu nggak diterima tobatnya, karena syarat bertobat seperti itu. Nah itu kalau dosanya kepada Allah. Nah kalau kepada manusia syaratnya nambah satu selain yang sama kayak dosa kita sama Allah, sama juga, yaitu nyesel, lalu berjanji tidak ngulangin, dan juga diiringi dengan perbuatan baik. Nah syarat yang keempat kalau ketika dia dosanya sama manusia, apa itu? Yakni minta ridhonya itu kepada orang yang pernah dia zolimin. Dia dosa sama orang karena orang itu dizolimin. Kalau berkenan dengan haknya, ya kita ambil, balikin. Kita colong rambutan, kita colong kan gitu. Bagaimana balikinnya? Ya udah dimakan kan gitu. Gitu, udah makan biji telan lagi kan. Dulu masih kecil makan rambutan biji telan takut, ngeri tumbuh. Nah itu makanan rambutan udah dimakan. Bagaimana cara ngebalikinnya? Nggak bisa. Ya kalau barang yang enggak, minimal kita mendapatkan ridhonya dari yang punya rambutan. Pak Haji, dulu saya pernah nyolong rambutan Pak Haji, bagaimana ya? Ya emang udah terjadi, ya gue redoin dah. Nah itu syarat yang keempat orang yang diterima tobatnya ketika dosanya itu kepada manusia adalah dia meminta ridho kepada orang yang pernah dizolimin. Itu dosanya kepada manusia. Makanya berat kalau dosa kepada manusia. Ya kalau orangnya kagak ngeridoin bagaimana? Kan gitu. Ada orang yang kita zolimin, ada orang yang haknya kita ambil. Orang yang kita zolimin, orang yang kita ambil haknya tadi, udah meninggal. Gimana tuh? Nah, kata ulama, ya berbuat baik kita kepada siapa? Ahli keluarganya boleh, atau berdoa kepadanya yang udah meninggal tadi dengan memintakan ampun kepada Allah, dan juga meminta kepada Allah semua amal ibadahnya diterima. Itu makanya sulit. Makanya jangan sampai dah kita punya dosa sama manusia gitu, yang khawatir orang yang kita zolimin tadi, orang yang kita ambil haknya tadi, dia nggak redo sama kita. Ya sampai akhirat kita belum diampuni itu dosa kita tuh. Makanya ya kalau emang kita punya dosa, selama kita masih dikasih kesempatan umur hidup di dunia, ya kita minta ridhonya tuh. Kalau bisa memang jangan sampai dah kita punya punya masalah, apalagi sama saudara kita sendiri, sama muslim ya, sebagai warga negara, ya jangan sampai terjadi perselisihan itu. Andai kata ada, ya selesaikan gitu, kita minta ridhonya. Itu celaka yang pertama tuh lupain dosa. Lalu yang kedua zikrul hasanatil madiyah, ya suka nginget-nginget kebaikan. Itu celaka tuh orang yang kerjaannya nginget-nginget kebaikan doang, padahal fa innahu la yadri, sesungguhnya dia nggak tahu aku bilat amruddat, ya apakah kebaikannya itu diterima sama Allah apa kagak, dia nggak tahu tuh. Tapi dikit-dikit nyebutin mulu kebaikannya. Loh, kemarin udah udah sodako misalnya, dia ngomong, diceritain, pokoknya diinget-inget terus kebaikannya. Itu harusnya kan biar bahagia itu inget dosa, lupain kebaikan. Nah ini karena tadi bicara celaka, orang celaka itu yang suka ngelupain dosa dan nginget-nginget kebaikan. Seharusnya perintah Nabi itu inget dosa tapi lupain kebaikan tuh. Kita terbalik sekarang, kebaikan mulu inget-inget. Ya itu kalau bukan karena gue itu ya begitu mulu ya. Padahal dia nggak tahu tuh kebaikan yang dia lakukan itu Allah terima apa kagak, kan belum tentu. Tapi disebut-sebut mulu. Nah ini orang akhir zaman ya begitu, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang dia lakukan, padahal di sisi Allah itu belum tentu diterima kebaikan itu apa enggak. Nah itulah tanda daripada kecelakaan, ya tanda celakanya manusia yang kedua. Lalu yang ketiga, tanda celakanya seseorang adalah an-nazru
ila man fauqahu ya, fid dunya. Selalu ngelihat ke atas. Urusan apa? Urusan dunia. Ya. Selalu ngelihat ke atas kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada dia dalam urusan apa? Urusan dunia. Jadi kagak ada apanya? Nggak ada syukurnya. Ngelihat ke atas mulu urusan dunia. Orang punya motor baru, ya dia ngeliat, wah, ya ini banyak juga emang kasus yang terjadi di di KUA itu, banyak perceraian sekarang. Salah satu permasalahannya itu terlalu banyak orang itu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Itu dikit-dikit dibandingin mulu kan gitu. Ngomong sama lakinya, bang, tetangga kita udah punya NMAX, motor baru, lah kita masih begini-begini juga kan begitu. Nah, gitu. Yang ngeliat apa? Ke atas mulu, urusan dunia ngeliat ke atas, udah celaka tuh begitu. Ya, jadi nggak ada syukurnya. Orang punya motor baru dia gelisah kan gitu. Orang punya mobil baru dia meriang. Orang punya rumah baru mati itu dia. Gitu. Nah, iya, karena ngeliat apa? Ke atas, celaka itu. Ya, boleh. Harusnya apa? Kalau ngelihat urusan dunia kemana? Ke bawah. Maksudnya ke bawah apa? Berarti kita apa? Bersyukur. Alhamdulillah kita sehari masih bisa makan. Bisa jadi orang-orang jangankan bakal makan, ya kan? Gitu. Dia makan sehari-hari, ya biasa jadi dia makan bisa, tapi harus minta atau harus mencari dulu dengan susah payah kan gitu. Ya, kita alhamdulillah masih ada. Ya itu makanya kalau ngelihat dunia kemana? Bawah, jangan ke atas. Kalau ke atas nggak ada habisnya terus. Orang punya ini kita pengen lagi, ya kan nggak ada habisnya, nggak ada syukurnya. Itu. Nah, itu sebaliknya nih yang keempat. Celakanya seorang adalah an-nazlu ila man dunahu fid din. Ya, jadi dia suka ngelihat kepada orang yang ada di bawahnya tentang urusan apa? Urusan agama. Urusan agama ngeliat ke bawah. Jadi nggak ada motivasi gitu. Ngeliat urusan agama ke bawah. Maksudnya apa? Lah masih mendingan gua sembahyang daripada dia kagak. Lah jangan begitu. Kalau ngeliat begitu jadi apa? Kita nggak bakal ningkat nih. Kalau ngelihat urusan agama kemana? Ke atas. Ya Allah, itu dia rajin banget sholat jamaahnya. Saya juga pengen kayak dia, bagaimana gitu. Jadi kalau urusan agama ngelihat ke bawah, ya kita nggak bakal berkembang. Ada begitu-gitu aja gitu. Yang ada juga malah apa? Dengki jadi sama orang kan gitu. Yang ngelihat urusan itu dibalik harusnya. Kalau ngelihat urusan dunia ke bawah, ngelihat urusan agama ke atas. Jangan sebaliknya. Ngelihat urusan dunia ke atas, ngelihat urusan agama ke bawah. Makanya celakalah itu. Makanya hakikatnya ini berhubungan. Kalau tadi yang pertama tentang lupa dosa lalu ingat kebaikan, itu ada hubungan kan? Gitu. Yang diingat-ingat kebaikan mulu, dosa dilupain. Harusnya kata Nabi justru malah lupain itu kebaikan, yang kita ingat dosa aja gitu. Lalu bicara tentang ngelihat urusan dunia itu mestilah ngelihatnya ke bawah. Gitu. Jadi timbul apa kita? Syukur gitu. Lalu kalau ngelihat urusan agama kemana? Ke atas. Jadi apa? Termotivasi kita. Ada orang sehari sedekahnya 1 juta. Mantap banget sih ya. Kita pengen itu kayak dia kan begitu. Nah, itu termotivasi tuh. Kebaikan-kebaikan yang orang lakukan itu. Jadi kita apa? Termotivasi. Tapi kalau ngelihatnya ke bawah, jadi merasa apa? Merasa puas dengan ibadahnya. Ya masih mendingan gua. Gua mah masih sembahyang lah. Dia mah jarang-jarang tuh sembahyangnya. Ya jangan gitu. Orang ngeliatnya mah ke atas. Sehingga apa? Punya niatan untuk terus memperbaiki kualitas ibadah, kualitas ketakwaan nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini saya mau nanya nih. Apabila ada orang yang terlalu mengejar dunia hingga melupakan akhirat, itu bagaimana Sar? Ini termasuk yang celaka juga. Ya karena apa? Hakikatnya dia
kalau ngeliat urusan dunia kan ke atas tuh. Iya. Jadi kan dia nggak ada syukurnya. Jadi dia pengennya apa? Pengen dapetin lagi dunia, dapetin lagi. Bahkan nggak boleh ngeliat orang lain punya kelebihan dari segi urusan dunia itu. Nah itu kalau misalnya ngeliat urusan akhirat, kalau misalkan dia ngeliatnya ke bawah, kan nggak ada motivasi untuk. Nah sekarang kalau misalkan ada orang yang mentingin urusan dunia aja, urusan akhirat dilupakan. Ya kan Al-Quran udah jelas, walal akhiratu khairul laka minal ula, kan gitu. Urusan akhirat itu lebih utama daripada urusan dunia. Bukan berarti ngelupain dunia, gitu ya. Ya kan? Kalau Al-Quran ngajarinnya suruh ngejar akhirat, tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ngejar akhirat itu memang paling utama, tapi memang wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga urusan dunia kita. Tapi bukan berarti apa? Dunia mulu, kan gitu. Ini kan kalau nanti ada bahasa zuhud ya. Zuhud itu bukan berarti ninggalin dunia semata-mata, bukan. Ya kita ini hidup di dunia. Dunia itu kan mazra'atul akhirah ya. Tempat kita bercocok tanam, ya tempat kita untuk menanam di mana? Di dunia itu tempat kita nanam, bakalan nanti kita panen di mana? Di akhirat. Jadi kalau bilang, saya mau zuhud aja dah, urusan dunia nggak dipentingin, emosinya nggak dicari, ya salah juga. Zuhud itu bukan berarti ninggalin dunia. Zuhud itu memandang dunia itu adalah lebih rendah dibandingkan urusan akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal kita untuk akhirat. Aktivitas kita, keseharian kita, nuntut ilmunya kita, itu nyari duitnya kita di dunia. Itu hakikatnya adalah sebagai apa? Perjalanan kita untuk menanam bahwasanya nanti ada yang kita petik di mana? Di akhirat. Nah sekarang kalau orang melulu dunia ya, yang dikejar dunia mulu kan gitu, akhirat dia lupakan, ya udah menyimpang jauh daripada perintah agama. Hakikatnya kita kejar urusan akhirat, tetapi jangan lupa juga urusan dunia. Gitu. Ya celaka dunia mulu, dikit-dikit dunia. Ini gitu, celaka orang. Dimintain tolong kan begitu. Dimintain tolong begitu sekarang. Ini ada duitnya kan nih? Kan begitu. Ya, ya kita juga kalau ada pikiran pasti kita apa? Kita kasih. Oh dikit-dikit. Ada duitnya kan nih? Ada dikit-dikit ada duitnya mulu. Ya itu. Bonus lah itu mah ya, kan gitu. Yang penting kita niatin untuk apa? Akhirat, karena itu lebih utama itu. Ngopi dah. Ngopi. Ajib bener ini. Mana sih bang? Alhamdulillah. Saya kalau ngopi nggak tidur. Iya, nggak bisa. Kalau ngopi tidur susah. Ngopi tidur kesiram. Berapa udah? Ya dari ya obrolan kita ini memang obrolan santai. Iya. Tapi ini jadi motivasi nih buat kita. Artinya jangan sampai kita jadi orang-orang yang celaka kan gitu. Kalau ditanya kita sekarang, orang pengennya apa? Hidup. Enak. Ya seneng pengen, semua orang juga nggak ada yang kalau ditanya pengen hidup susah, nggak ada. Pengen hidup celaka nggak ada. Ya makanya salah satu yang diajarkan sama Nabi, orang-orang yang hidup di dalam kecelakaan ya tadi 4 hal itu. Hindari itu. Jangan sampai lupa dosa. Jangan sampai ngingetin kebaikan mulu. Jangan suka ngelihat urusan dunia ke atas dan jangan suka ngelihat urusan agama ke bawah. Justru malah dibalik. Gitu. Ingat dosa, lupain kebaikan, niat dunia kemana? Ke bawah biar kita bersyukur, dan lihat urusan agama kemana? Ke atas biar kita termotivasi. Itu ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk ya, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ya sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah, agar supaya kita ya selamat, bukan menjadi orang-orang yang celaka. Gitu. Ya. Ini kue ini. Makan ini. Sembari kopi enak. Saya kalau makan kue ginian ini perut